Oke, selesai. kita ngomongin soal jam kerja. Oke. Jam kerja tadi itu kan kalau stripping pasti jam kerja nggak ada ya. Tapi dapur ngebul gitu ya. Yang penting dapur ngebul. Ngebul. Nah, ini kan persoalan sikap. Kalau persoalan kompetensi itu bukan soal baik buat pekerja, tapi juga baik buat perusahaan. Karena dia akan meng-hire seseorang sesuai dengan kompetensinya. Oke, kalau dari KFT sebetulnya dari dulu lagi sedang terus memperjuangkan agar ada regulasi tentang yang mengatur hubungan industrial yang sehat. Yang sehat. Kita ini termasuk pembayar pajak cukup lumayan loh, progresif loh kalau perorangan loh ya. Tapi pada saat terjadi kecelakaan di lokasi syuting, sekarang yang jalan bukan BPJS Ketenagakerjaan tapi kardus Indomie yang berjalan. Pengalamannya Rizal di sebagai pemain film action kan Retak tulang pernah, jatuh dari kuda pernah. Itu ditanggung oleh kardus Indomie, Mas. Nah, ini mudah-mudahan Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia ini dengar nih supaya sesegera mungkin Bu, kita pembayar pajak gede loh. Saya tuh pernah hitung-hitungan waktu sinetron tuh hampir sebulan 30-40 juta. Kalau melihat tadi kita ngomongin soal hubungan industrial, artinya ketenagakerjaan. Artinya sebetulnya film tidak bisa diurus oleh hanya satu kementerian ya. Iya. Oke, kita di podcast KFT Cinema Indonesia, Bung. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Jadi saya ditemenin Rizal Gebran untuk ngoceh-ngoceh dikit lah ya persoalan apa yang lagi sedang hangat kemarin soal isu tentang ini persoalan etika sebetulnya. Isu tentang sutradara terganteng di Indonesia katanya. Nah, ini alhamdulillah sebetulnya sudah terselesaikan. Itu memang harusnya diselesaikan oleh asosiasinya sendiri dan sudah diselesaikan. Tetapi ini menurut saya ini pembelajaran buat kita semua, khususnya di KFT karena kemarin juga ramai. Nah, terkait dengan ini mungkin Mas Rizal bisa kita coba mungkin juga sering sekali mendapatkan hal-hal yang sama sebagai pemain ya di lapangan, bagaimana seorang sutradara ataupun kru-kru lain di dalam berkomunikasi maupun bertindak di dalam mengerjakan satu pekerjaan yang di mana bersama-sama di lapangan begitu. Bisa ada yang pernah dialami nggak? Jadi gini Mas Gun ya, kita ini kan kerja teamwork ya, simbiosis mutualisme. Jadi kalau gambaran saya pribadi, karena kita untuk menghasilkan suatu karya yang baik gitu ya, saya melihat sampai unsur terkecil pun seorang PU itu harus kita hargai sebagai manusia. Karena bukan ya kalau orang lihatnya kan sutradara, pemain gitu kan ya. Oh tapi jangan salah. Terkadang kalau semua kita menzolimin PU, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mas Gun. Itu kopi pernah sampai diludahin. Waduh. Ada di salah satu produksi tahun 90-an, itu kopi tuh, sakit hati tuh dia tuh. Dikasih ke pemain. Nah, tuh. Artinya sampai di level yang istilahnya di level 1, itu harus kita orangkan, harus kita manusiakan. Nah, apalagi kita melihat konteks yang terakhir-terakhir yang lagi hangat ini, polemiknya adalah seorang sutradara gitu kan ya. Ya balik lagi, mungkin selama saya memperdalami mengenai secara akademisi ya Mas Gun ya, dan Mas Gun juga banyak sebagai mentor saya, terima kasih banget. 2017 memberikan kesempatan menjadi asesor, kemarin juga gitu kan. Jadi sebenarnya sih berbicara secara global umum, memang balik lagi mengenai kompetensi, berkompeten apa tidakkah gitu kan. Nah ini terkait dengan kompetensi ya. Nah Rizal kan tesisnya itu tentang ini dulu bikin judulnya ini, perumusan standar kompetensi sumber daya manusia pada industri perfilman Indonesia. Nah baru studi eksploratif terhadap pemain film Indonesia usia produktif. Sebenarnya bisa aja studi eksploratif terhadap sutradara film Indonesia usia produktif. Bahasanya aja. Artinya bahwa ini persoalan kompetensi. Persoalan kompetensi itu kan ada ya selain knowledge ada skill dan ada attitude. Nah ini persoalannya bahwa selama ini kan ya memang di lapangan seringkali kita menemukan masalah-masalah ya sehingga kadang-kadang emosi kita itu tidak bisa terkontrol. Tetapi orang yang kompeten harusnya bisa mengontrol
emosinya karena itu attitude itu kan etos kerja ya. Benar. Dimana dia harus bagaimana dia bersikap. Kalau sampai terjadi kayak kemarin yang lagi hangat ini juga ya perlu dipertanyakan mengenai psikologiknya gitu kan. Memang kadang-kadang ini juga kita lihat juga kalau pemicunya apa dulu nih permasalahannya gitu kan ya. Kadang-kadang kalau dulu mungkin saya dulu sempat dapat sutradara yang strength, tapi justru terkadang dapat sutradara yang strength itu ada bagusnya untuk kita kayak apa ya, wake up from the reality, bangun dari kenyataan untuk kita dapat edukasi. Oh ternyata strength ini itu memberikan iktibar atau pelajaran gitu. Tapi sekarang ini udah fenomenanya berbeda. Sutradara strength ya ada anak emas gitu kan, yang malah terkadang sutradara yang diganti gitu kan dengan arogannya pemain gitu kan. Nah jadi ini sebenarnya banyak faktor yang harus kita duduk bersama gitu kan. Mungkin juga agak sebuah perusahaan untuk merekrut karyawan ini, HRD-nya bagaimana, apakah perlu ada juga tes uji psikologik untuk menjaga, karena ritme kerja di lapangan ini ya, Mas Gun tahu sendiri kan, apalagi saya pemain film laga, umumnya dari pagi ketemu pagi, gedebak-gedebuk action lagi gitu kan. Artinya pemain juga dituntut untuk certified dong ya. Oh iya, harus semua unsur. Jadi gitu. bisa memahami bahwa pada saat dia di calling, dia memang sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk ke set gitu ya, sehingga sutradara ataupun kru-kru yang terlibat itu tidak emosional karena menemukan pemain-pemain yang tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tapi gini Mas Gun, selain berhubungan dengan human resource-nya atau manusianya, tapi juga kita lihat harus juga diseimbangkan dengan manajemen produksinya. Okay. Nah, ini terkadang banyak ada beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen produksinya, apalagi dengan nuansa stripping. Skenario baru turun, calling mendadak, apa segala macam, ritmenya nggak jelas, ritme kerjanya ini. Soal kerja stripping itu sehat nggak? Nggak sehat Mas. Kenapa? Sebenarnya sehat-sehat aja kalau sistem kerjanya itu diatur dengan regulasi yang baik. Dan bayarannya oke? Relatif ya. Ini kan yang terjadi kerja stripping itu sebetulnya kan kerjanya dituntut cepat ya. Tetapi imbalannya kecil ya. Relatif sih, kalau semua dia main perkalian kan agak lumayan Mas. Lumayan gitu, main perkalian. Tapi ya gitu ritme kerjanya itu. Jadi kadang-kadang ya memang harus diseimbangkan dengan manajemennya. Skenario turunnya harus benar. Kadang-kadang kita udah di set, udah lagi mengadegan kan, direvisi lagi. Nah itu banyak faktor sih yang mempengaruhi iklim di lokasi syuting ini yang membuat terkadang konsistensi dari emosi ini nggak stabil gitu. Akhirnya terjadilah percikan-percikan api gitu kan. Mas Gun pernah tahu nggak syuting stripping tapi bahasanya live? Oh ya, sering. Saya ini kemarin live Mas Gun, stripping live. Jadi syuting jam 5 sore, tayang jam 9. Jadi kalau dulu kan masih antar kaset, ini udah pakai satelit nih, kirim langsung ke studio sana itu. Live. Waduh, kita kalau udah dapat callingan live nih, live. Waduh. Oke, saya mau tanya. Oke. Dengan cara kerja seperti itu, apakah mungkin untuk bisa menghasilkan suatu hasil yang baik? Tidak. Karena kalau saya lihat sudah agak banyak keluar dari pakem-pakem standarisasi sinematografi. Menguntungkan atau memang perlu dirubah? Zaman dulu di era-era tahun 90 belum ada tuh hanya rating sama sharing, kita syuting aman, tenang, dan penonton juga tersajikan dengan sinematografi yang baik gitu kan ya. Karena sekarang ini kejar-kejaran bagaimana rating dan sharingnya, ini Tuhannya. Nah ini kadang-kadang yang akhirnya gerudak-geruduk gitu kan. Ya ini yang mungkin ya gak tahu. Oke, itu terjadi di TV ya? Ya TV. Di film? Di film layar lebar ya? Layar lebar ya. Sebetulnya kalau kita ngomong soal film ataupun apa itu sebetulnya ya audiovisual ya. Audiovisual. Apakah itu nanti tayangnya di TV kan cara kerjanya tetap sama ya. Cuman mungkin manajemen pola sistemnya yang berbeda ya. Benar. Nah, kalau di film mungkin agak sedikit berbeda karena kalau film kan lebih terkonsep semuanya Mas. Ya tapi kan TV juga harusnya bisa terkonsep dong. Yes. Harusnya. Kan kerjanya sama sebetulnya. Iya, tapi kan sampai ada julukan live itu. Ya mungkin karena persoalan investasi kali ya. Iya. Karena investasi untuk satu tayangan aja kan cukup besar gitu. Tiba-tiba ratingnya ini nggak bagus, cut langsung ya kayak gitu-gitu ya. Ya itu kebijakan ininya ya. Konsekuensi suatu bisnis ya.
Karena memang ini perputarannya cepat sekali, gitu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup juga gitu ya. Kemungkinannya bisa nggak kita perbaiki itu? Harus bisa dong Mas. Harus bisa karena mungkin saya berangkat dari sedikit pengalaman. Saya pernah syuting di Surya TV Singapura sama TV3 tahun 2004-2005. Wah, itu rapi banget di sana. Nah, ini yang harus memperbaiki siapa? Kita sebagai kru? Seluruh elemen, Mas. Seluruh elemen. Dari elemen terbawah atau sampai hanya produser sampai elemen teratas yang menentukan kebijakan mengenai industri ekonomi kita ini. Ya kalau bisa ya ini kan berhubungan dengan industri kreatif, ya adanya di Ekraf ya harus juga turun tangan. Medianya, artinya Kominfo, perlu ada keterlibatan semua pihak, pemerintah gitu ya. Sangat bahkan sampai Komisi 10 perlu ada regulasi nggak? Harus ada regulasi karena saya 2-3 kali syuting di luar itu rapi Mas. Kita dijemput jam 8 pagi, dijemput jam berapa Oke, kita selesai. kita ngomongin soal jam kerja. Oke. Jam kerja tadi itu kan kalau stripping pasti jam kerja nggak ada ya. Tapi dapur ngebul gitu ya. Yang penting dapur ngebul. Ngebul. Ini kan persoalan sikap. Ya. Persoalan sikap gitu. Nah, kalau ataupun ada regulasinya. Itu seperti apa mungkin yang apakah itu karena seperti gini, regulasi tentang kompetensi kan sudah ada, sudah cukup lengkap gitu ya, artinya tinggal dijalankan, tapi itu kan juga sampai sekarang belum kita belum punya cukup kesadaran baik sebagai pekerja itu bahwa itu sebetulnya bagus buat kita sebagai pekerja. Nah, sebetulnya tidak hanya sebagai pekerja yang bagus tetapi juga buat produser juga bagus. Dan kita bisa bersaing secara internasional. Ya bukan kita nasional aja sebetulnya cukup bagus. Artinya sekarang kan sistem rekrutmen kita itu seringkali kita ingin mau berproduksi terus kita mencari kru susahnya setengah mati. Padahal juga banyak yang nganggur gitu ya. Karena sistem rekrutmen kita itu lebih kepada rekomendasi. Nah, ini bagaimana itu? Apa ini menurut Rijal rekomendasi ABS ya, asal Bapak senang ya? Itu artinya kan artinya itu yang tadi yang saya bilang bahwa kalau persoalan kompetensi itu bukan soal baik buat pekerja tapi juga baik buat perusahaan. Karena dia akan meng-hire seseorang sesuai dengan kompetensinya. Sekarang pertanyaannya gini Mas Gun. Mas Gun kan memang selain senior di dunia industri perfilman ini, apalagi Mas Gun sudah selamat sekali lagi sebagai ketua BPI. Nah, kan Mas Gun sudah membaca. Ya, saya sekarang ngobrol sebagai ketua KFT. Oh, KFT, oke. Nah, rekomendasi tadi kata-kata Mas Gun ya nggak? Rekomendasi. Nah, sekarang ini pertanyaannya siapakah yang merekomendasikan? Terkadang kan yang merekomendasikan hanya kelompok-kelompok tertentu. Belum karena temen gua. Iya. Jadi gua rekomendasikan dia lagi kosong. Artinya kan harus ada suatu rekomendasi dari institusi, bukan institusi, dari asosiasi nih. Ya ini yang berkontabel seperti ini. Perlu nggak kalau gitu yang namanya talent agent perlu. Di Amerika begitu Mas. Yang nantinya akan mengatur. Nanti akan berhubungan dengan kode etik. Nah, itu artinya dia mengatur karena kadang-kadang kan kita suka sungkan ya. Pada saat kita mau melakukan negosiasi baik honor maupun hak-hak dan kewajiban kita itu seringkali kita sungkan gitu ya. Ya biasa gitu ya, takut tidak di calling, takut apa segala macam. Terus apalagi kalau yang merekomendasikan adalah orang yang sangat kita hormati. Ya. Tapi jatuhnya kan perorangan, bukan secara profesionalisme. Tapi kalau semua KFT ini merekomendasikan punya listnya nih. Nah, agent ini, sutradara ini, DOP ini itu kan ada pertanggungjawaban karena ada rekomendasi resmi gitu kan. Jadi bukan kelompok-kelompok asal Bapak senang aja. Ini dekat pakai ini aja walaupun portfolionya dia bagus gitu kan. Tapi saya mengharapkan ada suatu rekomendasi yang dipegang oleh suatu asosiasi yang bisa mempertanggungjawabkan rekomendasi itu. Itu lebih sebetulnya bergengsi, mungkin Mas. Talent agency ya. Talent agency karena dia bisa menjembatani ya. Karena kalau di asosiasi profesi mungkin kayak KFT lebih kepada tugas dan fungsinya itu bidang lebih kepada badan usahanya. Bukan tugas dan fungsinya lebih kepada bagaimana meningkatkan profesionalisme daripada anggota yang bekerja atas kompetensi yang mereka miliki. Setuju. Agensi jadi ada badan usahanya karena kalau itu lebih akan terukur dan
terdasar mengenai pola hukumnya, karena kalau banyakkan perorangan, banyak kan cuci tangan habis gitu. Iya. Nah, tapi saya salut dengan asosiasi IFDC kemarin dengan kasus kembali ke kasus yang viral itu yang menurut saya memang seluruh asosiasi asosiasi profesi harus, karena setiap asosiasi profesi itu kan punya kode etik sehingga mengambil satu tindakan artinya memutuskan terhadap anggotanya yang nakal melanggar kode etik. Gitu. Itu saya salut saya ucapkan salut, saya apresiasi. KFT juga sebetulnya sudah melakukan hal yang seperti itu. Ada 2 ketua umum KFT yang sebelumnya itu dipecat dari KFT karena nggak punya etika gitu. Jadi salut lah, artinya juga kesadaran teman-teman di asosiasi profesi yang ada sekarang kayak APROVI, ACI gitu karena kan kemarin ini antara telco dan sutradara yang saling bersih tegang karena banyak sih Mas Gun. Kalau saya sedikit cerita pengalaman dulu, saya nggak perlu sebutin sutradara siapa dan udah ada yang meninggal juga ya. Itu ya terkait saya pengalaman aja Mas Gun ya. Udah waktunya take, masih pacaran dulu. Kemana ya? Pacaran dulu, tinggal dulu nih, pacaran dulu kemana gitu. Kalau sampai juga ada kejadian pemain hamil. ada. Wah, sampai pernah di sidang apa segala macam, sampai pernah di produksi saya dulu. Itu perlu di close up dulu. Itu ada, sampai kita pernah di salah satu produksi demo, waktu zaman-zamannya demo. Wah, turunkan ini, ada Mas Gun gitu loh. Ya itu balik lagi ke karena dia merasa power, dia seorang sutradara. Saya enak-enaknya datang ke set marah-marah. Ngomong soal power sutradara, apakah memang itu sekarang di suatu industri masih harus gitu? Enggak ada. Makanya dulu makanya tadi saya bilang sampai level terendah pun PU kalau kita zolimin diludahin, dikasih riak kopinya. Saya pernah lihat sendiri tuh. Jadi kita memang harus ya kita nggak bisa gitu loh. Bukan hanya di level-level sutradara, pemain, DOP, enggak, sampai kru pun harus kita manusiakan gitu loh. Gitu. Ini masalah. Nah itu tadi itu poin bahwa kita bekerja dengan banyak orang. Yang punya latar belakang yang berbeda-beda, makanya dibutuhkan profesionalisme sebetulnya. Betul. Sehingga kita bekerja sesuai dengan profesi kita gitu ya. Artinya, dan penempatan perusahaan menempatkan the right man in the right place-nya itu benar-benar. Iya, betul. Nah, ini berdasarkan kompetensinya sebetulnya. Ya, kita harapkan harapannya Mas Gun apa nih dari KFT nih untuk kedepannya nih, untuk bukan hanya untuk sutradara loh. Ini jangan nih buat teman-teman di industri perfilman ini apa nih? Oke, kalau dari KFT sebetulnya dari dulu lagi sedang terus memperjuangkan agar ada regulasi tentang yang mengatur hubungan industrial yang sehat gitu. Hubungan industrial yang sehat di mana jadi kita betul-betul bekerja dengan waktu yang tepat. Kita juga memberikan kemampuan kita mencurahkan pemikiran kita untuk suatu produksi itu juga sesuai dengan kompetensi kita yang sesuai dengan diatur di dalam umpamanya jam kerja aja. Jam kerja itu sangat sekarang ini tadi ada stripping itu kan nggak diatur gitu ya. Kita kadang-kadang kerja 24 jam sehingga banyak sekali. Nah, di hubungan industrial itu juga harus diatur tentang jaminan. Ini kalau bisa jaminan nih Mas Gun, sedikit pengalaman Mas Gun. Kita ini termasuk pembayar pajak cukup lumayan loh, progresif loh kalau perorangan loh ya. Ini saya cari lagi cerita pengalaman ya, progresif tapi PPA 21 loh. Tapi belum pernah banyak sekali yang tidak sadar terhadap pajak. Mengisi SPPT-nya kan? Oh, kalau saya sih isi semua. Cuman gini bertanya Mas Gun, kita kan menganut asas dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat Saya pemain film action, tapi pada saat terjadi kecelakaan di lokasi syuting, sekarang yang jalan bukan BPJS Ketenagakerjaan tapi kerdus Indomie yang berjalan. Nah ini bagaimana? Ini kalau panjang banyak ini seru. Ini pengalamannya Rizal di sebagai pemain film action kan retak tulang pernah, jatuh dari kuda pernah. Itu ditanggung oleh kerdus Indomie Mas. Nah, ini mudah-mudahan Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah ini dengar nih supaya sesegera mungkin Bu, kita pembayar pajak gede loh. Saya tuh pernah hitung-hitungan waktu sinetron tuh hampir sebulan 30-40 juta. Kalau melihat tadi kita ngomongin soal hubungan industrial artinya ketenagakerjaan. Artinya sebetulnya film tidak bisa diurus oleh hanya satu kementerian ya.
Sekarang gini Mas Gun, berhubungan dengan ketenagakerjaan, regulasinya di Kemenak. Media Kominfo, budaya Kemendikbud. Media Kominfo ada urusannya pembajakan ya. Nah, wah itu panjang lagi tuh Mas Gun. Ntar dulu, pembajakan kan oknum. Ini kita manusia-manusia dulu kan itu harus diatur ya. Iya dong. Harus diatur. Iya. Belum lagi royalti. Sekarang OTT gimana? Ya, OTT sekarang udah mulai berkembang. Wah, itu panjang lagi nih Mas Nah, Gun. itu nggak disensor loh. Oh iya, iya. Nah, itu gimana? Tapi kan OTT itu kan dari Kominfo. Oke, dari kementerian lain. Kemendikbud. Berbicara ilmu budaya. Menurut Rijal, apa sih sebetulnya tupoksi yang paling pas yang harus fokus Kemendikbud itu? Itu ada direktorat perfilman. Nah, perfilman. Kalau kita bicara tentang perfilman, artinya seluruh elemen. Bukan filmnya, ya, gitu ya. Ya. Tetapi seluruh ekosistemnya harus diurus. Ya. Gitu. Nah ini, wah panjang nih Mas Gun. Belum lagi dari Ekraf. Nah itu dari ekonomi kreatif. Ya. Gitu. Jadi kalau dulu kan Kementerian Penerangan, kalau sekarang sudah ada 4 kementerian ini. Artinya harus semuanya walaupun terkadang ansinkron harus kita sinkronkan. Ini gibah bener. Tapi enak ada 4 pos nih yang kita bisa sinergikan gitu. Sebetulnya tidak hanya 4. Ada banyak ya. Ada banyak. Kalau bicara tentang film, tujuan daripada perfilman kita tentang kalau lihat Undang-Undang Perfilman nomor 33 itu bahwa tujuan utamanya itu adalah kesejahteraan. Iya. Nah, kalau bicara soal kesejahteraan maka banyak sekali faktor yang ya. harusnya gitu ya. Ya kalau bicara kesejahteraan contoh aja lagi. Nggak, sekarang sudah sejahtera belum? Saya pernah syuting film FTV tuh di TV3 Malaysia. Saya udah lupa tuh tahun 2005 tuh. Tiba-tiba filmnya diputar lagi. Saya dapat email, minta nomor rekening. Dibayar lo royalti. Nah, sekarang film-film saya ya itu udah. Di kontraknya ada kontraknya bahwa akan mendapat royalti kalau ada rerun lagi. Nah, itu artinya itu persoalan di kontrak ya karena itu kalau tidak ada di kontraknya juga. Nah, ini kesadaran teman-teman juga harus punya kesadaran tinggi untuk tidak hanya menandatangani suatu kontrak paper yang isinya tidak dia baca. Jadi semuanya berimajinasi aja bahwa merasa punya hak. Padahal di papernya nggak ada gitu. Yang penting mereka intinya tampil, syuting, dapat kesempatan. Walaupun saya termasuk yang lihat film-film saya masih diputar dalam beberapa aplikasi ya cuma gigit jari aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang ada Undang-Undang nomor 24 itu kan tentang hak HKI ya. HKI yang bagaimana itu bisa tetapi ini memang masih perlu ada penggodokan lagi bagaimana menilainya gitu ya. Siapa yang menilai dan bagaimana menilainya gitu ya. Untuk bahwa hak HKI itu bisa dijaminkan ya. Nah, tapi biasanya kalau dulu tuh di kontrak turunan dari film itu DVD, CD apa segala kita memang udah ya pada saat itu yang penting tampil aja kan gitu kan. Tapi memang nanti mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lewat KFT. Tapi itu sebetulnya perlu kesadaran bersama sih bahwa perlu ada hubungan industrial itu yang ada regulasi tentang hubungan industrial di film itu supaya kita semuanya sehat. Jam kerja kita diatur. Terus kalau kita bekerja, karena kan tidak terasa gitu, nanti terakumulasi tuh penyakit-penyakit. Nah itu sebetulnya yang dibayar itu adalah akumulasi dari penyakit kerja yang kalau umpamanya kita ada overtime, itu sebetulnya yang dibayar adalah penyakit yang akan muncul, penambahan jam kerja itu, penyakit yang akan muncul kemudian, itu yang dibayar sebetulnya. Nah ini memang belum bisa kita akses ya. Karena hubungan industrial kita regulasinya belum ada gitu, jam kerja, asuransi, BPJS, kesehatan. Kalau kesehatan kita bisa mandiri lah ya, tetapi yang sulit itu adalah ketenaga kerjaan. Kalau kita sudah berumur terus tidak lagi di usia produktif gitu, maka ya itu gigi jari gitu. Nah ini perlunya tapi kan negara tetangga kita bisa loh Mas. Bisa, sebetulnya bisa, cuman karena memang kita belum ada regulasinya aja. Kemarin kita sudah coba upayakan itu yang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang film ini belum terperhatikan. Tapi penghasil devisa cukup lumayan. Nah persoalannya sekarang pertanyaan saya sebagai orang film mau diatur nggak? Sekarang simpel aja sih Mas.
kita kan menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita kembalikan ke negara, kita dapat potongan pajak kalau perorangan ya. Tapi kemarin saya syuting stripping, saya pakai perusahaan, jadi flat kena pajaknya. Paling tidak minimal lah ya BPJS Ketenagakerjaan. Artinya mau diatur dong. Ya paling tidak harus kan banyak nih sekarang kemarin tuh orang film tuh nggak perlu kita diatur-atur gitu. Ya tapi kalau semua sakit terjadi bencana apa segala macam kita bayar pajak, ya itu hanya orang-orang yang mohon maaf ya. Nggak mau diatur tapi nuntutnya banyak. Gitu. Nuntut banyak, iya. Nanti perusahaan ya sebenarnya bisa kan korelasinya dengan Kementerian Kesehatan untuk ini kan bisa gitu loh. Kita bayar pajak loh, kita motong pajak loh. Devisanya cukup gede. Nah, sekarang saya justru mau nanya Mas Gun nih, dengan fenomena yang kemarin ini, kedepannya kira-kira bagaimana Mas? Industri kita ini, atmosfer kita ini. Ya satu sebetulnya ya kalau saya melihat gitu dari sisi KFT. KFT itu ya sudah harus ada, makanya kalau KFT itu namanya Persatuan Karyawan ya. Kan mulai dari sutradara sampai ke unit manager paling bawah itu ada di KFT. Nah ini yang perlu diatur, gitu. Perlu diatur, perlu ada memang regulasi tentang hubungan industrial itu, gitu ya. Kembali lagi saya selalu menekankan hubungan industrial kalau mau sehat. Bukan komisi Satu bahwa kita sebagai pekerja itu betul-betul dilindungi hak-hak kita. Terus kita juga akan memberikan kewajiban kita. Begitupun juga produsernya gitu. Dia akan mendapatkan haknya sesuai dengan bayaran yang diberikan kepada kita sebagai pekerja. Dan dia juga harus memenuhi kewajibannya. Itu yang harus pertama kali dilakukan menurut saya. Hubungan industrial ini penting, bukan bahwa kita mau ngebandel, bukan, tetapi supaya kita tahu apa sih hak kita, apa kewajiban kita, baik pekerja maupun produser. Jangan sampai produser juga membayar orang yang tidak pantas dia bayar. Itu juga sering terjadi. Banyak produser yang mengeluh gitu kan. Dia merasa bahwa saya sudah membayar sesuai dengan ini, profesi ini, tetapi dia tidak menemukan. Ya itu gitu. Balik lagi dari rekomendasi perorangan ini, kelompok-kelompok yang tidak bisa bertanggung jawab itu kan. Ya sistem manajemennya ya. Sistem rekomendasinya itu dari teman ke teman sehingga tidak objektif ya. Kita sering banyak produser yang mengeluh kepada saya bahwa dia sering sekali beli kucing dalam karung. Itu istilah mereka gitu ya. Ya tapi itu memang harus nah balik lagi kalau kompetensi sertifikasi itu betul-betul kita jalankan. Benar. Saya pikir itu karena industri kita sehat. Itu tinggal lagi secara profesi dia betul-betul sudah sesuai dengan profesinya, dia dibayar sesuai dengan profesinya dan dia harus, karena di kompetensi itu kan kalau udah certified dia tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan sertifikasi yang dia punya, itu harusnya dicabut gitu. Atau mungkin dapat SP dulu atau gimana bisa dicabut. Itu harusnya dicabut. Begitupun juga ada regulasinya juga sebetulnya bahwa perusahaan yang tidak mempekerjakan orang yang tidak certified maka akan dapat teguran dan teguran yang ketiga kalinya itu dia akan dicabut izin. Tapi aware dari perusahaan-perusahaan atau PH atau produser-produser ini sudah cukup aware nggak Mas terhadap ini Mas? Jadi mungkin dengan fenomena kemarin ini ada suatu pembelajaran yang mudah-mudahan bisa mereformasi sistem manajemen ini untuk agar lebih sehat lagi tentunya. Ya sebetulnya sih menurut saya ya kita harus memperlihatkan sikap kita. Gitu. Nah itu yang terjadi sebetulnya, kembali lagi ke isu yang tadi pertama kali kita omongin bahwa ada sutradara yang bersikap seperti itu. Itu saya berani menyatakan bahwa karena dia tidak certified gitu sebagai sutradara gitu. Kalau dia certified sebagai sutradara maka persoalan attitude itu perlu nggak untuk di kelas attitude ini melibatkan ahli-ahlinya untuk bisa secara psikologik atau psikolog gitu kan, untuk biar dia bisa ini karena kita lihat aja contoh mungkin yang lagi balik lagi mengenai psikologi Mas. Karena kembali lagi tadi yang saya bilang gitu bahwa di lapangan itu karena kita bekerja dengan banyak tim manusia ya yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita tidak punya sikap kerja yang baik dan itu bagian daripada
paket daripada kompetensi, maka pasti akan bermasalah. Benar. Gitu. Setuju. Nah, sehingga persoalan etika juga tidak lagi menjadi perhatian kan. Gitu. Nah, kalau udah baru rame-rame baru viral. Ya, makanya di dalam skema maupun di semua profesi itu ada 2 unit kompetensi yang harus diselesaikan, yaitu K3 ya. K3 ya. Kalau sampai menggampar itu persoalan K3. Keselamatan kerja orang itu artinya nggak kompeten di dalam satu unit kompetensi. Kemudian memaki-maki orang gitu ya. Bukan pada tempatnya, itu persoalan etika profesi. Nah, 2 unit kompetensi ini siapapun yang certified itu pasti harus tidak akan dinyatakan dia certified kalau 2 unit kompetensi itu tidak dipenuhi gitu. Nah, artinya kasus yang kemarin saya berani menyatakan bahwa dia tidak certified. Karena 2 persoalan itu sudah dilanggar. Karena itu 2 unit itu harus seluruh pekerja film yang memiliki sertifikasi yang sudah disertifikasi itu harus memenuhi 2 unit kompetensi itu. Kurang lebih begitu. Waduh. Oke, ini saya pikir cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Belum lagi masalah tadi ya pajak lah itu nanti kita ngobrol lagi, ngegibah lagi. Kita ngegibah lagi di episode nanti, di part-part yang lainnya. Banyak sekali persoalan perfilman kita yang harus, kalau kita ingin melihat industri ini sehat buat kita semua. Amin. Oke. Sinema Indonesia, boom.